Masa Pak Alwi itu orang-orangnya menjadi orang-orang Partai Komunis 1926, 1948, 1965. Sebutkan daftar klan Pak Alwi Yaman yang menjadi korban pemberontakan PKI. Itu saja. Jadi dari kalangan Habib ini akhlak apa yang bisa ditiru oleh masyarakat? Akhlak rasis, akhlak yang kemudian radikalisme dan juga kalau tidak ngibul, cabul. Di Nusantara PKI melakukan pemberontakan yang mohon maaf korbannya sekitar 30.000 jiwa. Pada saat pemberontakan itu Muso tidak ada di Indonesia. Muso menyingkir ke luar negeri. Ya seperti kelakuan seorang imam yang katanya imam besar habis memprovokasi umatnya dia lari ke luar negeri. Ya sejarah seolah berulang. Kurang ajar itu. Itu aja Mas refleksi kemarin saya pada sosok yang membuat cerita Nabi ikut belajar nahu di depan, barisan paling depan pada sosok habaib yang sedang belajar nahu. Belajar nahu dengan habaib yang nggak akan bisa-bisa. Nggak ada ahli nahu dari habaib itu Mas. Haul Hablo G30 SPKI untuk memperingati peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang gembong pelakunya adalah dari klan Habib Alwi yang berhablo grup YDNAG. Jadi pas cocok sekali pada Kanjeng Fakih. Dipersilakan Kanjeng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Memang kita memperingati kejahatan dari suatu klan Habib Ba'alwi Yaman yang terindikasi bergen Yahudi, dan nanti dalam pemaparan saya nanti semoga secara rasional, secara sistematis bisa dipahami tentang tingkat keberbahayaan dari ideologi komunis, baik dari sejak awal komunis itu dilahirkan hingga kemudian terjadinya peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia merdeka, yaitu peristiwa pemberontakan 1965 dan ekses dengan terjadinya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan korban pada tahun setahun setelahnya 1966, dan hingga saat ini stigma itu masih melekat kuat di dalam diri kita. Saudara sebangsa dan setanah air, sebenarnya komunisme itu sendiri adalah bertujuan mulia untuk melawan dari hegemoni kaum penguasa, hegemoni dari kaum borjuase, hegemoni dari kaum kaya yang ingin menindas, mengeksploitir dari kaum proletariat atau kaum buruh atau kaum kelas bawah. Ketika pertama kali triumfat dari Hegel itu memberikan arahannya tentang gerakan etis dari komunisme ini, dan setelah itu ditangkap dengan sangat sistematis, dengan diglorifikasi, dipublikasi oleh duo bapak pendiri komunisme yaitu Karl Marx, putra dari seorang Yahudi Herzl Mordechai, dan juga sahabatnya yang seorang dari keluarga kaya raya pemilik banyak pabrik yaitu Friedrich Engels. Kedua Yahudi Ashkenazi Jerman ini mencetuskan tentang manifesto komunis pada tahun 1848, yaitu seabad sebelum Musso mencanangkan pemberontakan PKI Madiun. Saudara sekalian, bahwa sebenarnya tujuan semua filsafat pada awalnya adalah mulia, tetapi ketika kemudian menjadi sebuah gerakan politik, maka relevansi dan praktik-praktiknya ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan harus meninggalkan yang namanya klaim sejarah atau keniscayaan sejarah. Sebagaimana kita ketahui, dalam manifesto komunis maupun Das Kapital yang dicanangkan oleh duo Karl Marx maupun Friedrich Engels itu mensyaratkan tiga tahapan. Pertama adalah bahwa secara realita ada perjuangan kelas di antara kelas proletariat dan kelas borjuase, di antara kelas bawah, buruh, petani, dan lain-lain, dengan kelas penguasa pemilik modal. Pada akhirnya, karena ada perjuangan kelas itu, maka Karl Marx itu meniscayakan terjadinya revolusi proletariat, bahwa kaum proletar yang tertindas, yang terhisap, yang tereksploiter itu akan melakukan suatu perlawanan, akan melakukan suatu revolusi pemberontakan, begitulah, untuk merubah keadaan. Pada akhirnya nanti kaum proletariat akan menang
dan terjadilah masyarakat tanpa kelas. Pada saat itulah kemudian sebuah partai politik dan sebuah negara komunis sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dari Karl Marx maupun Friedrich Engels itu. Dan sejak saat itu kemudian bergema banyak sekali partai-partai komunis, dan ini hidup mendapatkan jasad besar ketika tiga serangkai Yahudi Kaukasus, yaitu Vladimir Lenin, Leon Trotsky, maupun Joseph Stalin. Ini kemudian melakukan revolusi Bolshevik tahun 1917 dan menumbangkan kekaisaran Rusia dengan dibantai ketika pura-pura mereka dalam suatu jamuan dan potret sesi foto keluarga. Kekejaman-kekejaman yang terjadi pasca hantu besar hinggap di dalam negara Rusia ini menginspirasi semua kaum komunis, kaum Marxis untuk melakukan revolusi yang sama di semua negara. Patut kita pahami bahwa kembali lagi, sebagaimana pernah kami tulis, bahwa dari tiga serangkai revolusi Bolshevik Rusia ini pada akhirnya kemudian terjadi pengkhianatan Marxisme-Leninisme yang pada awalnya berkembang dengan suatu tujuan yang lebih sistematis membentuk negara tanpa kelas, pada akhirnya menjadi negara fasis, menjadi negara yang diktatorial ketika kemudian Stalin mengambil alih, mengkhianati Stalin dengan diracun dan kemudian melakukan eksekusi ketika Leon Trotsky, dua orang kompatriot dan gurunya itu ada di Meksiko. Sehingga Stalin, yang mohon maaf harus kami tegaskan berhaplogrup G sama dengan kaum Baalwi ini, secara uji genetik dari garis keturunannya itu melakukan kekejaman-kekejaman luar biasa. Salah satunya adalah praktik politiknya tentang pangan, sehingga kemudian terjadi kelaparan yang mengakibatkan sekitar berapa puluh juta rakyat Rusia dipimpin oleh seorang Yahudi Kaukasus. Sebab itu kelaparan. Mohon maaf, bagaimana sekarang Ukraina juga mengalami kehancuran, mengalami huru-hara ketika seorang pelawak bergen Yahudi itu memimpin 40 juta rakyat Ukraina. Seolah sejarah terulang. Kemudian setelah itu Stalin melakukan suatu provokasi kepada Hitler dan terjadilah Perang Dunia Kedua yang korbannya kurang lebih 100 juta jiwa. Hantu besar komunisme ini mengakibatkan banyak inspirasi di semua negara, termasuk di Belanda. Waktu itu kemudian di Belanda sempat dikuasai oleh mayoritas partai berhaluan kiri atau partai berhaluan komunis, yang dari situ ada nilai positifnya juga, yaitu terbitnya politik etis di negeri Hindia Belanda, yang pada saat itu kemudian terbit yang namanya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Salah satu dari tokoh komunis Belanda ini kemudian menularkan virus komunisme ke Nusantara, yaitu Henk Sneeveld. Dan sekali lagi dia juga adalah keturunan seorang Yahudi Belanda. Sebagaimana juga Karl Marx juga punya kakek dari garis ibu seorang rabi dan seorang Yahudi Belanda pula. Memang Belanda ini inseminasi dari Yahudi yang paling kuat, sebagaimana Heren de 17 dari komisaris VOC juga keturunan Yahudi Belanda. Mereka adalah para bankir pemilik modal yang sangat kuat di Eropa pada saat itu. Henk Sneeveld ketika kemudian menyebarkan komunisme melalui ISDV, Indische Democratic Social Vereniging atau Sosial Demokrat Hindia Belanda, sebuah partai berhaluan kiri, itu melakukan berbagai macam pemogokan dan mobilisasi di kalangan buruh maupun petani. Yang salah satunya kemudian dari murid-muridnya, dari pengikutnya ada Musso, ada Tan Malaka, ada Semaun Darsono, dan lain sebagainya. Pada tahun 1926, PKI Indonesia melancarkan pemberontakan pertama kali kepada Hindia Belanda. Dan ini awal dari perpecahan antara PKI dengan Partai Murba ketika Tan Malaka, seorang keturunan dari Ningrat di Sumatera, kalau nggak salah Pagaruyung, seorang sultan, dia adalah sultan. Bergelar sultan artinya dia seorang sayyid keturunan Nabi dari keluarga keningratan Sumatera, itu kemudian memisahkan diri dari PKI dan mendirikan Partai Murba pada akhirnya. Dia tidak setuju dengan pemogokan dan pemberontakan pada tahun 1926 yang dikobarkan oleh Musso. Pada saat pemberontakan itu, 1926 itu,
itu bertepatan juga pada tahun-tahun ketika di Hijaz sana terjadi pemberangusan makam-makam suci dari keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi oleh gerakan Wahabi. Di Nusantara PKI melakukan pemberontakan yang mohon maaf korbannya sekitar 30.000 jiwa. Dan ini seolah dilupakan oleh sejarah. Pada saat pemberontakan itu, Muso tidak ada di Indonesia. Muso menyingkir ke luar negeri. Ya, seperti kelakuan seorang imam yang katanya imam besar di Indonesia, suatu organisasi teroris yang telah dibubarkan yaitu FPI, ketika terjadi kerusuhan, ketika habis memprovokasi umatnya dia lari ke luar negeri. Ya, sejarah seolah berulang. Habis memprovokasi umatnya dia lari ke luar negeri. Ya, sejarah seolah berulang. Muso lari ke luar negeri sehingga Belanda melakukan penangkapan-penangkapan kepada tokoh komunis dan melakukan eksekusi pemberontakan itu ditindak dengan sangat keras oleh Hindia Belanda pada saat itu, sehingga 30.000 orang harus mati dan sekitar 15.000 harus ditahan pada saat itu. Dan kemudian setelah berapa tahun Muso menyingkir ke luar negeri, dia kemudian kembali ke Indonesia sekitar 12 tahun. Dia di Rusia, kemudian datang lagi ke Nusantara. Dia kemudian melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Persis setahun sejak manifesto komunis dikumandangkan di benua Eropa. Dan mohon maaf, menurut data dari penelusuran dari berbagai pihak, ini ada kejanggalan terkait masalah nasab Muso. Paul Musonite atau Muso Munawar Muso atau Muso Al Munawar. Ada yang mengatakan dia adalah seorang putra dari pegawai bank Ningrat bernama Martorejo. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang putra dari seorang kiai di Pagu Kediri, Kiai Hasan Muhyi, atau Trah Mataram bernama Rono Wijoyo. Tetapi kesaksian lain mengatakan bahwa ketika Kiai Hasan Muhyi menikahi ibunya Muso, itu membawa anak seorang Muso. Mohon maaf, membawa anak bawaan seorang Muso yang disinyalir menurut penelitian dari sahabat-sahabat kami, para penggiat sejarah budaya yang ada di Kediri, dia adalah seorang Arab bermarga Al-Munawar atau Muso Al-Munawar. Dan mohon maaf, di Belanda sendiri ini memiliki data sekitar 2 juta manuskrip yang paling lengkap tentang keluarga persebaran Yahudi internasional, baik Askenazi, Sephardi, Mezrahi, Kaifeng, dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah ketika kemudian pasca Diponegoro yang dibawa ke Nusantara adalah mereka-mereka yang gennya sama, yang mendapatkan tugas modus operandi yang sama, gerakan-gerakan intelijen yang sama. Sebagaimana kita ketahui, itu terjadi nyata ketika seorang Yahudi membelokkan sejarah Wali Songo, yaitu Vandenberg melalui kompatriotnya yang juga keturunan Yahudi Sunung Grogronje, dan kemudian mengangkat mufti di beberapa kota termasuk mufti Batavia Usman bin Yahya yang disinyalir juga Pak Alwi adalah keturunan dari Yahudi Yahudi Khazar Askenazi yang berinseminasi di Yaman. Artinya bahwa mereka mengangkat intelijen, mengangkat agen-agen itu ber-DNA yang sama, bergen yang sama, karena siapa lagi yang bisa dipercaya tidak akan berkhianat kecuali keluarga sendiri. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa disangkal oleh siapapun ketika kita mau mengangkat sebuah mitra perjuangan. Kalau saya percaya kepada Kiai Imaduddin Usman, karena kami punya tautan kakek yang sama di masa depan, baik Mataram maupun Banten dengan Sunan Gunung Jati, begitu juga dengan Madura, begitu juga dengan Cirebon dan lain sebagainya. Karena ada kekerabatan inilah kita bisa berjuang bersama dengan sangat solid. Itu yang bisa kita pahami. Artinya bahwa Muso Al-Munawar ini adalah seorang Ba'alwi, klan Ba'alwi dari keturunan Yaman. Ini dibuktikan dengan kesaksian bahwa ketika ibunya dinikahi oleh Kiai Hasan Muhyi itu membawa anak seorang Muso. Dan seandainya kemudian dari 12 putra Kiai Hasan Muhyi ini benar-benar semuanya artinya seorang ayah yang adil, kenapa hanya Muso yang sampai sekolah tinggi mendapatkan sekolah fasilitas dari Belanda?
dan dia juga mendapatkan sekolah sampai ke Rusia sana. Bahkan dia menikahi seorang perempuan Rusia dan punya seorang putri di Rusia sana. Kalau tidak sekufu, kalau tidak sepadan, kalau tidak bergen yang sama, tidak mungkin dia akan mendapatkan fasilitas seperti itu. Dan dia juga awalnya bukan seorang elit, tapi kemudian dia melejit menjadi pucuk pimpinan dari PKI itu sendiri. Dan alhamdulillah pada tahun 1948 pemberontakan PKI yang menikam Republik Indonesia pasca perjanjian Renville berhasil ditumpas dengan sukses oleh TNI kita setelah kemudian mengorbankan dan membunuh banyak kiai dan ratusan mungkin ribuan santri yang ada di Madiun Raya. Ini sejarah kelam yang tidak bisa dipungkiri tentang pemberontakan PKI yang kedua. Setelah kemudian menusuk tahun 1926, kemudian menusuk lagi kepada bangsa ini tahun 1948, dan yang paling tragis adalah ketika seorang Ahmad bin Abdullah Aidid pada tahun 1965 mencoba untuk melakukan coup d'etat atau pemberontakan yang berdarah, di mana dia disokong oleh Gerakan Komunisme Internasional Komintern. Dia melakukan penculikan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira menengah di dalam tubuh Angkatan Darat. Yang pada saat itu dia melakukan suatu mobilisir, membentuk Angkatan Kelima. Memang persiapannya memang untuk memberontak. Pada saat itu dengan dalih bahwa kita perlu pasukan untuk mobilisir melawan Ganyang Malaysia dan lain sebagainya. Patut dipahami bahwa ketika Muso dan Tan Malaka berpisah karena Tan Malaka tidak menginginkan suatu pemberontakan yang akan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Demikian juga tetapi Muso menempuh jalan yang radikal, dan ternyata DN Aidit itu sebenarnya juga di kalangan PKI sendiri. Patut dicatat ada golongan kiri juga Khairus Saleh, ada golongan kiri juga termasuk misalkan ketua PKI yang kemudian dieksekusi tahun 1967. Itu juga awalnya juga yang menggantikan DN Aidit awalnya juga menolak untuk melakukan gerakan-gerakan yang radikal, tetapi DN Aidit bersikeras bahwa dia menginginkan suatu gerakan yang radikal. Dan patut kita pahami bersama, jejak kekerasan itu, provokasi itu masif dalam ingatan seluruh leluhur kita, seluruh pendahulu kita. Ansor Banser NU yang hidup pada tahun 60-an, ketika pada saat itu PKI memang memprovokasi, memobilisasi, melakukan rapat-rapat umum, bahkan di Banyuwangi sekian Ansor Banser itu diracun, di beberapa daerah juga mereka melakukan penculikan, melakukan tindakan kekerasan kepada ulama-ulama NU maupun santri-santri NU. Dan hal ini tidak harus diingat. Malam hari ini adalah tanggal 30 September, tepat berapa tahun silam, 1965, beberapa kali, termasuk yang terakhir DN Aidit, seorang Ba'alwi bermarga Al-Aidit, yang Robito Alawiyah sendiri jijik dan malu untuk mengakuinya, bahwa kenyataan sejarah itu mereka mencoba untuk menepisnya, untuk menghapusnya, untuk sok lupa lah, atau kemudian membelokkan lah, biasalah. Kalau pahlawan nasional diaku-aku, kalau sejarah yang baik diaku-aku, tapi kalau yang noda celah dari keluarga mereka mencoba dilupakan. Dan ini suatu hal yang sangat biadab dan hal yang sangat brutal sekali di dalam persaudaraan di kalangan Robito Alawiyah sendiri. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh seluruh anak bangsa kita, bahwa Ba'alwi berkali-kali melakukan tindakan kejahatan, dan sekarang sangat masif sekali jejak digitalnya bisa kita ketahui bersama. Dan bukan suatu hal yang aneh ketika kemudian DN Aidit, Muso Al-Munawar, Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh komunis yang dari klan Ba'alwi imigran Yaman ini berafiliasi dengan Partai Komunis. Karena apa? Karena Ba'alwi Yaman ini yang semua orang Yaman tahu mereka adalah pengungsi, mereka adalah imigran, mereka bukan orang asli Yaman, mereka melakukan kegiatan khurafat, membuat makam palsu Nabi Nuh, membuat makam palsu Said Ahmad bin Isa, yang keduanya ada di Najaf, Irak, kemudian diglorifikasi, seolah-olah disembah-sembah, menjadi alat untuk supremasi ras mereka, supremasi kekaromahan mereka. Ternyata mereka berafiliasi secara politik adalah melalui Partai Komunis,
Yaman yang kemudian bersimbiosis menjadi gabungan partai kiri menjadi Partai Sosialis Yaman yang sampai sekarang salah satu dari tokoh-tokohnya, bukan salah satu, banyak tokoh-tokoh mereka dalam dari keluarga Ba'alwi, sekjennya Abdurrahman Asgaf, pernah jadi wapres juga Haidar Abu Bakar Al-Attos, bahkan Habib Ali Al-Jubri yang katanya seorang Habib yang moderat, yang tiba-tiba kita juga bertanya aslinya Yaman kok ada di Uni Emirat Arab. Ternyata sejarahnya juga sejarah kelam karena bapaknya Abdurrahman Al-Jufri adalah wakil presiden yang komunis dari Yaman Selatan yang mencoba untuk memberontak kepada Yaman Bersatu. Dan ini harus diingat, ditulis, dan tidak boleh dilupakan begitu saja. Bahwa klan Ba'alwi yang sekarang kemarin Rizik Syihab mengajak untuk mengasah celurit, mengasah pedang, dan selain sebagainya, mengancam PKI-PKI yang katanya tuduhan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempertanyakan nasabnya Ba'alwi. Ternyata sebenarnya mereka sendiri di Yaman partainya partai komunis. Di masa silam keluarga mereka ada tokoh-tokohnya dari tokoh-tokoh menjadi tokoh-tokoh komunis. Dan ini seperti maling teriak maling. Itu yang patut kita catat dan patut kita pahami. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan, masa Ba'alwi itu yang orang-orangnya menjadi orang-orang partai komunis. Sekarang saya tanya, sebutkan berapa orang yang menjadi korban ketika peristiwa pemberontakan PKI 1926, 1948, 1965. Sebutkan daftar klan Ba'alwi Yaman yang menjadi korban pemberontakan PKI. Itu saja. Gus Fuad, apakah berada standby? Gus Fuad atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Jadi memang kita sadari dan kita maklum bersama bahwa Haplogrup G, Habib Ba'alwi, Bani Ubed ini memang bagian dari kelanjutan kolonialisme Belanda, setidak-tidaknya dalam strategi eksistensi mereka, yaitu divide et impera atau teori adu domba. Nah, kalau kita dalam konteks sekarang ini, kalau pemerintah masih begini-begini saja, tokoh-tokoh elit kita juga masih begini-begini saja, maka saya khawatir bahwa tragedi-tragedi yang diakibatkan oleh adu domba, divide et imperanya Haplogrup G ini akan terulang di hari-hari mendatang. Kita lihat sekarang misalnya misalnya karena kita Nahdien ya, kita lihat misalnya kubunya Cak Imin dan kubunya Gus Yahya, kubunya PKB dan kubunya PBNO. Nah ini kan juga di kedua kubu ini ada Habib, melihara Haplogrup G yang akibatnya bisa kita rasakan mereka saling bertengkar kan sekarang ini. Dan ini tidak boleh kita sembunyikan gitu. Sebagai Nahdien kita harus biasa terbuka melihat apa itu fakta yang terjadi. Saya membacanya bahwa antara PKB dan NO ini kedua-duanya itu dipanas-panasi oleh kelompok Haplogrup G ini sehingga bertengkar seperti ini. Terlepas dari secara perbedaan pemikiran atau secara perbedaan strategi yang diyakini oleh Gus Yahya atau Cak Imin. Kemudian kita melihat di Pilpres kemarin itu di 3 kandidat itu semuanya ditongkrongi atau dikangkangi oleh Haplogrup G, Habib. Jadi setidak-tidaknya dari sini kita bisa membaca bahwa seandainya kita sesama anak bangsa ini bertengkar, itu para Habib ini bisa memperoleh keuntungan. Ketika kita sudah hampir remuk, maka mereka akan menguasai kita. Persis itu divide et impera yang dilakukan oleh pemerintah kolonial VOC atau Belanda dulu. Dan kita melihat bahwa ya sebagai anggota masyarakat di akar rumput gitu. Kita membaca bahwa masyarakat akar rumput ini benar-benar kecewa dengan pilihan
pilihan kebijakan yang dilakukan oleh elit-elit kita. Yang saya maksud adalah ketidaktegasan, ketidakjelasan di dalam bersikap mengenai apa itu kelompok Grup G ini. Yang jelas-jelas nyata-nyata sepanjang sejarah mereka itu menjadi iblis bagi kemanusiaan, iblis bagi peradaban, iblis bagi uh, apa itu kekuasaan. Atau dalam istilah lain, dulu saya ingat Kiai Imad juga menyampaikan di situ di Grup G itu ada nutfah dajjaliyah dengan ciri mata satu yaitu mencampur adukkan talbisul haqil batil. Jadi saya sambil apa itu menghimbau gitu sebagai anggota masyarakat kecil gitu, sebagai punokawan gitu kalau dalam tradisi kapitayan leluhur kita sebagai apa itu sebagai punokawan yang menemani akar rumput. Saya menghimbau dan memperingatkan semua pihak yang terkait, semua elit bangsa ini untuk bersikap jelas dan tegas. Termasuk partai misalnya. Partai-partai itu kan juga ditongkrongi para habib. Dan saya melihat ketegangan antar partai itu, terutama di zaman kekuasaan Pak Jokowi pertama, itu kan di situ kompornya itu di dua belah pihak itu kan habib. Yang satu habib lembut, lembut, yang satu habib bro, habib kasar, imam bro itu. Dan kita melihat hari ini, apa yang saya sampaikan ini kan mulai semakin nyata gitu. Ini baru aja kemarin itu kan di Parepare ada ketua FPI, ASN yang kebetulan ketua FPI udah ngancem-ngancem mau bikin Parepare seperti kerusuhan di apa itu sebelum di Poso. Poso ya kan. Jadi nyata gitu. Saya berharap kalau memang keadaan ketidakjelasan sikap ini terus-menerus berlangsung, saya berharap bahwa TNI turun. Karena ya bagaimanapun juga TNI kan tugasnya memang itu ketika keadaan genting ganas kan gitu. Terlepas dari kontroversi uh, kepentingan politik tahun 66, 65, 65, 66, saya melihat bahwa ya ketika TNI turun itu bangsa ini bisa diselamatkan. Gitu. Sama juga mungkin jejak pemberontakan RMS apa itu. Jangan-jangan di situ juga, oh di situ jelas ya ini. Mungkin Gus Fakih atau atau teman-teman yang lain bisa mengkonfirmasi itu. Keterlibatan Grup G di dalam pemberontakan RMS dan pemberontakan sepanjang sejarah berdirinya NKRI ini. Apakah kita akan membiarkan hal seperti ini terus-menerus? Ya, itu saja Mas Rifki yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak keliru, banyak salah, mohon maaf. Oke, terima kasih Gus Wat. Kiai Tamam. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya tidak bosan karena terkait dengan edukasi publik. Secara publik kan sudah tersebar luas, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Saya ingin menghapus kaidah ini kaidah dari mereka yang berada di Menara Gading kekuasaan sosiologisnya, ingin saya ganti dengan jika jangan salah mencintai jika tidak ingin disakiti. Jadi karena salah mencintai di mana-mana itu buruk. Kemarin saya mengisi sebuah acara di depan masyarakat yang saya kategorikan masyarakat umum. Di situ variasi latar belakang pendidikan yang terbatas. Semua mengatakan buruk. Ketika saya tanya apakah baik konsep lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, mereka mengatakan itu konsep yang tidak bagus. Karena dalam kondisi apapun namanya salah mencintai itu pasti akan berakibat kepada kebencian dan berujung pada efek disakiti gara-gara salah mencintai. Makanya teori lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu betul-betul candu yang memabukkan, yang betul-betul berbahaya.
Dan ini kan yang dibangun dalam brainwash atau cuci otak mereka yang ingin menggunakan teori revolusi untuk kekuasaan. Karena di mana-mana teori revolusi untuk kehendak kuasa itu pasti negatif. Kalau revolusi untuk kebudayaan, bagus. Revolusi untuk kerja, bagus. Revolusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bagus. Revolusi untuk pembangunan, bagus. Tapi begitu berbicara revolusi untuk kekuasaan, pasti di situ menelan banyak korban. Dan ini sudah dipraktekkan di mata kita oleh Rizik Syihab, yang notabene bersorban, berjubah, hanya dengan menggunakan istilah revolusi untuk kekuasaan, dia tidak malu-malunya mencaci dan merendahkan guru saya, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan bahkan merendahkan Nabi dengan menggunakan mubahalah untuk sesama umat Islam. Padahal istilah mubahalah itu pernah digunakan Nabi untuk dengan orang-orang kafir, tantangannya untuk orang-orang kafir. Jadi tidak pernah ada mubahalah di zaman Nabi dan zaman sahabat itu untuk sesama umat beragama, wabil khusus sesama umat min umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin di peringatan haul Hablo Group G30 SPKI ini untuk membangun sebuah titik kesadaran penting bahwa kita harus berhati-hati dengan istilah-istilah yang di sana mencuci otak kita, yang kontraproduktif, yang membuat kita tidak berperadaban dan membuat kita terjerembab dalam dalam sistem cuci otak yang di sana akan melahirkan perbudakan baru di tengah perkembangan teknologi informasi. Dan yang jelas di mata kita banyak terjadi perbudakan yang luar biasa. Terakhir tadi saya agak marah Mas Rifki, tapi saya tidak bisa merefleksikan ini marah pada siapa. Saya melihat sebuah ceramah yang mengunggul-unggulkan leluhur Ba'alwi, yang di sana membuat cerita di hadapan saudara-saudara saya masyarakat pribumi, bercerita ketika leluhurnya sedang menyampaikan pengajian, di situ ada Hasan Husain ikut mendengarkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW duduk di paling depan untuk mendengarkan belajar nahwu dari leluhur Habib ini. Kurang ajar itu. Itu aja Mas refleksi kemarin saya pada sosok yang membuat cerita Nabi ikut belajar nahwu di depan, barisan paling depan, pada sosok habaib yang sedang belajar nahwu. Belajar nahwu dengan habaib yang nggak akan bisa-bisa. Nggak ada ahli nahwu dari habaib itu, Mas. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Tamam. Saya sangat memahami mungkin keterlukaan emosi dari Yai Tamam, dan mungkin seluruh umat Islam juga merasakan itu. Pada itu bagus Mogi. Balawinya tuh ya, Mbok Yao jangan mengadu domba umat Islam Nusantara. Dan kalau bagi para umat Islam Nusantara, jangan mau diadu domba oleh para Kabib Ba'alawi Muasal Yaman ini. Jadi kami sampaikan ini sudah terjadi dari masa ke masa. Dari abad 18, 19, 20, sekarang abad 21. Upaya-upaya mereka masih ada. Nah, kadang-kadang mereka memfitnah seakan-akan kita yang mau memecah belah atau mengadu domba. Padahal tidak demikian. Kalau kami justru ingin menyelamatkan bangsa ini, ingin menyelamatkan umat ini dari perpecahan. Kan kita tidak mengadu domba di Jatman, di NU. Tidak. Kita justru dari diskusi hari ini, bahkan tadi Gus Fuad juga sudah menyampaikan, yang sedang berseteru, jangan mau berseteru. Ini musuh bersama kita ini adalah para haploge ini. Ini para haploge ini sudah memecah belah umat Islam Nusantara, baik di karangan NU, di karangan keluarga Wali Songo, di keluarga Kesultanan Nusantara, dan ini juga para elit-elit politik pun juga sempat teradu domba. Jadi kalau bagi pesan kami, bagi kalangan Habib, Mbok Yao tobat, jangan mau mengadu domba. Bagi kalangan umat Nusantara, jangan mau diadu domba. Sudah cukup bangsa kita ini berabad-abad diadu domba oleh Belanda, ditambah lagi oleh para Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini.
Nah, ini yang kami prihatin. Dan juga Pak Habib Rizik ini kan juga, waduh, ini juga menyampaikannya kan revolusi akhlak. Nah, revolusi akhlak itu pada dasarnya bagus kalau betul-betul akhlaknya Nabi. Tapi kalau akhlak kalian, apa bagusnya? Kalau akhlak Rasulullah, emang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kalau yang menyuarakan kalian, kita bisa belajar apa dari akhlak kalian? Kalian itu malah mencaci maki para kiai, para ulama. Gus Dur kalian caci buta mata, buta hati. Para ulama yang lain dicaci maki dengan kalimat-kalimat kebun binatang. Anjing lah, babi lah, apalagi curut lah, jangkrik lah. Jadi dari kalangan Habib ini, akhlak apa yang bisa ditiru oleh masyarakat? Akhlak rasis, akhlak yang kemudian radikalisme, dan juga kalau tidak ngibul, cabul. Nah, ini juga banyak korban-korban para wanita yang sudah mulai muncul. Ternyata para Habib ini ada santrinya, ada istri jamaahnya sendiri, ada istrinya hanya dinikahi sementara langsung habis manisfah dibuang. Ini sudah ngabul, cabul pula. Tadi juga cerita yang dari Kiai Ubed itu sudah merupakan cerita-cerita yang sudah melecehkan dan merendahkan Nabi. Jadi selain kurofatnya itu halu, yang ngawur, supaya dianggapnya karomah, tapi itu juga sekaligus melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu sudah masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Nah, makanya juga kami himbau nih ulama MUI, Mbok Yao nih segera bergerak juga, karena para Habib ini sudah menjadi penyesat umat selain pengadu domba umat. Jadi kalau kita kurofat seperti Mi'raj 70 kali yang melebihi mukjizat Nabi, tadi belajar Nabi itu bahkan belajar Nahwu Sorof kepada Habib Ba'alawi, itu kan sudah merupakan pelecehan. Itu yang melecehkan, merendahkan Nabi. Belum lagi tidak sesuai dengan rukun iman. Seakan-akan kalau kita nggak percaya dengan Habib, itu murtad atau kafir. Itu juga sudah masuk kepada kriteria sesat. Dan takfiri yang mengkafirkan, kalau misalkan kita nggak percaya Habib itu kafir, itu juga masuk kriteria sesat, sudah jadi 3. Kemudian yang tidak sesuai dengan rukun Islam, mereka juga mendoktrin cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam, nggak perlu lagi haji umroh. Nah, itu juga kriteria kesesat yang keempat. Dan yang kelima adalah tidak sesuainya dengan kaidah tafsir tentang alul bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Nah, disucikan sesuci-sucinya dalam makna khusus hanya buat alul kisah saja, bukan buat kalian para Ba'alawi. Nah, dan disucikannya itu adalah dijaga dari berbuat dosa, bukan berbuat dosa seenaknya, tapi seakan-akan tidak akan mendapatkan azab. Ini pembodohan dan penyesatan kepada umat yang jangan sampai ditiru oleh semuanya. Oke, demikian dari kami. Oke, Imat, ada respon atau tambahan? Dipersilakan ya. Gerakan 30 September ini adalah gerakan yang sudah terjadi. Tapi kita sekarang hari ini merasakan ada gerakan-gerakan lain dari mereka yang tersusun rapi, diantaranya adalah gerakan penciptaan makam-makam baru. Gerakan penciptaan makam-makam baru ini akan berbahaya bagi sejarah masa depan bangsa Indonesia. Maka saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, dimanapun berada, lihat kanan dan kiri di kampung kita, apabila masih ada makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib-Habib, seperti yang kemarin terjadi di Wonosobo, di Pemalang, mereka sudah menghancurkan. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat, apabila ada juga di lingkungan mereka makam-makam palsu itu, untuk segera dibongkar, berkoordinasi dengan ketua RT, berkoordinasi dengan lurah, berkoordinasi dengan Kapolsek, dengan Danramil, agar masa depan sejarah bangsa Indonesia tidak berubah. Karena sangat berbahaya adanya makam-makam baru yang diatribusikan sebagai tokoh masa lalu, nanti akan menggeser kesejarahan dari para pahlawan-pahlawan kita di masa yang akan datang. Berkaitan dengan peristiwa G30 September, apa yang tidak boleh kita tiru untuk masa kini dan masa yang akan datang bangsa Indonesia adalah tidak boleh lagi ada kelengahan dari bangsa Indonesia
dari pemimpin-pemimpin kita, dari Tentara Nasional Indonesia yang amat kita banggakan, dari kepolisian, dari tokoh-tokoh masyarakat. Apapun upaya adu domba itu kita harus lawan dan harus abaikan. Kemudian hapus mental terjajah. Hapus mental budak dari diri kita bangsa Indonesia. Sehingga dengan itu kita akan menjadi pemimpin di negara kita sendiri, di bumi yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita. Kita kelola bangsa ini, kita kelola sumber daya alam ini dengan diri dan kekuatan kita sendiri untuk kemakmuran seluruh anak bangsa Indonesia. Demikian, Mas Rifki. Ada KR Kanjeng Fakih. Last statement, silakan Gus Fakih. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Sinyalnya kurang bagus. Baik. Saya akan mengungkap satu hal sisi positif dari Haplo Grup G ini. Mereka punya bakat alam, mereka punya talenta bawaan, mampu menjadi agitator dan propagandis yang luar biasa. Mereka punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi massa dan mempengaruhi banyak orang. Itu teruji dari Yuya, Richard de Lionheart, Al Capone, Stalin, Musso, maupun kepada DN Aidit. Khusus kepada DN Aidit, dia membawa PKI dari partai Gurem menjadi partai basis massa, partai kader yang memiliki dari masa puluhan ribu menjadi jutaan. Ini luar biasa. Dan bakat ini bisa kita lihat di dalam para Habib sekarang ketika mereka berceramah, ketika mereka melakukan agitasi, provokasi kepada umat, ini memang luar biasa. Kepercayaan diri mereka ini ditopang dengan cerita khurafat, dengan cerita bombastis, dan kebohongan-kebohongan mereka seolah mereka itu tidak takut dosa. Ini luar biasa. Bakat ini sebenarnya bakat yang kalau dipupuk di jalan yang benar, ini bisa menjadi motivator yang baik begitu. Sebenarnya motivator yang bisa membawa kebangkitan di sebuah bangsa. Tapi sayangnya talenta dan bakat alami ini mereka gunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau tadi Kiai Ubaidillah Tamam begitu marahnya, kalau menurut saya itu sudah kebiadaban dan harus dihukum kisos itu. Masa Kanjeng Nabi itu belajar nahwu kepada Habib, ini kan kurang ajar. Ada lagi kemudian dalam kitab mereka itu bahwa nun sewu, Habib buang kotoran, mohon maaf kata-katanya sarkas ya, berak, itu kotorannya menjadi emas. Ini kan ya Allah. Ini kan seolah-olah bahwa kotorannya saja mereka menjadi emas, logam mulia yang mahal harganya. Apalagi darahnya, apalagi ucapannya, apalagi amaliyahnya. Ini kan, aduh, ini luar biasa. Karena itulah mereka punya suatu bakat alam yang luar biasa. Haplo Grup G ini sebagai agitator, provokator, mobilisator yang hebat. Tetapi tentu saja bahwa harus diarahkan di jalan yang benar. Sebagaimana juga DNID ternyata mengarahkan di jalan yang salah, yang akhirnya korbannya anak bangsa. Banyak yang korban PKI itu tidak tahu menau tentang PKI, hanya ikut rapat sekali, pernah diundang dan tanda tangan sekali, kemudian akhirnya menjadi korban. Banyak yang seperti itu. Dan ini yang tidak boleh kita ulangi lagi. Bahwa kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita arahkan di jalan yang benar. Bukan digunakan untuk hal-hal yang destruktif, merusak, dan hal-hal yang membawa kepada kehancuran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.